Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atri Murni dalam channel Atri Dodi Official. Guys, kali ini saya akan memberikan metode-metode menjadi guru inovatif. Penasaran? Saksikan terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Metode pertama itu adalah metode pingpong. Nah, paham dengan pingpong? Pingpong itu adalah sebuah permainan olahraga, guys. Nah, jadi di sini bukannya kita mengajak siswa untuk bermain olahraga, tidak. Nah, ini biasanya bisa dilakukan oleh guru matematika atau guru yang banyak mengajar hitung-hitungan. Nah, metode pingpong ini adalah kalau kita melihat orang bermain pingpong itu kan lempar bola, disambut oleh bola, lempar lagi, sambut lagi, kan seperti itu tekniknya. Nah, kita mengajar juga bisa menggunakan teknik yang demikian, yaitu dengan melempar pertanyaan kepada siswa, kemudian siswa itu akan membalikkan pertanyaan itu dengan jawaban. Nanti gurunya lempar lagi pertanyaan, kemudian siswa akan membalas lagi dengan jawaban pertanyaan. Nah, metode pingpong ini adalah metode yang cukup efektif dan yang cukup inovatif untuk bisa kita terapkan di kelas hitung-hitungan, guys. Metode yang kedua itu adalah metode menyanyi dan menari, guys. Nah, jadi ini cukup menarik nih. Jadi biasanya guru akan kesulitan apabila memberikan hafalan kepada siswa. Nah, ini bisa kita gunakan dengan cara metode menyanyi dan menari, terutama untuk mata pelajaran yang banyak menghafal. Itu mampu kita buatlah. Misalkan seorang guru kimia nih, guru kimia dia harus mengajar struktur atom, mengajar unsur-unsur dalam sistem periodik. Nah, dia kan harus menghafal tuh. Misalkan golongan 1A, HLINAKRBCSFR. Itu akan sulit bagi siswa menghafal. Nah, dibuatlah lirik nyanyi. Atau dibuatlah sebuah hafalan nyanyi sehingga siswa itu mampu menyanyikan huruf-huruf tersebut atau rumus-rumus tersebut sehingga menjadi lebih menarik. Kemudian bagi yang nggak bisa, dia akan melakukan tarian-tarian. Jadi akan lebih seru tuh di kelas kalau kita mampu menerapkan metode inovatif yang seperti ini. Bernyanyi dan menari. Jadi bagi siswa yang suka menyanyi dan menari, ini adalah sebuah hal yang bisa mengeksplor dirinya untuk mampu, oh ternyata belajar ini nggak seserius yang saya kira gitu. Oh ternyata pelajaran ini bisa saya nyanyikan, sambil main-main saya hafal. Ya. Bagi siswa yang juga menghafal ayat-ayat Al-Quran, hadis, itu bisa diolah dengan vokal. Metode yang ketiga, itu bisa kita menggunakan metode kartu remi, guys. Nah, ini biasanya rame-rame nih. Kartu remi itu kan banyak tuh. Jadi bisa kita, masing-masing kartu itu kita beri angka. Kan di sana ada as gitu ya. As nilainya 1. J nilainya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 10. K11. Nah, jadi nanti setiap siswa itu akan menjumlahkan kartu-kartunya. Nah, ini biasanya enak diterapkan untuk pelajaran matematika, guys. Jadi, untuk membuat siswa tersebut cepat untuk menghitung sehingga nanti pada sampai ke titik akhir, nah sampai pada jumlah tertentu, maka siswa itulah yang sebagai pemenangnya. Jadi kartu remi ini bisa kita variasi sebagai alat atau metode yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, kita bisa melakukan metode komik. Nah, teman-teman tahu kan kalau komik kan banyak gambar-gambar tuh, banyak cerita juga di dalamnya. Nah, kita bisa menggunakan metode komik ini sebagai metode dalam pembelajaran. Nah, biasanya bisa kita gunakan untuk guru sejarah. Kadang kan pelajaran sejarah itu cukup membosankan. Karena apa? Karena banyak bercerita. Di mata pelajaran sejarah itu banyak sekali cerita yang harus kita
sampaikan, tetapi siswa kita nggak suka dengan cerita masa lalu. Nah, jadi kita harus melakukan metode-metode yang menarik. Salah satu metode yang bisa dipakai adalah metode komik. Nah, jadi guru sejarah atau guru yang banyak mengajar secara hafalan atau menyampaikan secara teori, metode ini bisa kita pergunakan secara maksimal. Jadi kita menyampaikan dengan cerita bergambar. Yang kelima, kita bisa menyampaikan materi di kelas itu dengan metode gambar. Nah, guru fisika misalkan. Kalau guru fisika lagi mengajar gerak lurus beraturan gitu kan. Nah, kalau secara angka itu kan akan sulit. Atau kita belajar tentang gesekan, tentang gaya, atau tentang apalah yang mengakibatkan siswa itu harus memahami sebuah rumus. Nah, ini akan sulit dan ini pasti akan membosankan bagi siswa. Maka seorang guru bisa menggunakan metode gambar. Walaupun metode gambar ini kesannya lebih ke anak-anak, lebih ke siswa bermain, tetapi ini cukup ampuh untuk mengajak siswa memahami rumus yang akan kita sampaikan. Ya, dengan cara membuat gambar seperti anak TK gitu ya, di papan tulis, kemudian kita menjelaskan, oh ini adalah gerak lurus, barang yang harus jatuh, kenapa beban atau benda yang kita lempar ke atas, kemudian dia akan turun lagi ke bawah. Nah, itu bisa kita jelaskan dengan gambar. Jadi sambil menggambar bukan hanya kita memberikan rumus-rumus kepada siswa, tapi kita memberikan cerita lewat gambar yang bisa dipahami oleh siswa. Yang keenam, metode yang bisa kita kembangkan dalam mengajar adalah metode pohon memori. Nah, ini adalah mata pelajaran yang berhubungan satu dengan yang lainnya, atau materi yang berhubungan dengan satu dengan yang lainnya. Kita akan membuat metode pohon memori. Jadi kita buat dulu pohonnya, kemudian kita buat nih kisahnya dari mana gitu kan. Kita ingat mulai dari pohon, ranting, daun, akar, itu semuanya saling berhubungan. Nah, ini juga akan sangat menarik untuk kita menggali potensi lebih dalam kepada siswa kita yang lagi kita ajar. Jadi jangan monoton dengan metode-metode lama yang kita sampaikan, sehingga itu akan membuat kita semakin sulit, membuat siswa kita semakin sulit memahami materi yang kita berikan. Yang ketujuh, metode yang bisa kita lakukan adalah membuat cerita. Untuk mengolah kata-kata, atau ini bisa untuk mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ini bisa kita menggunakan metode cerita. Misalkan guru bahasa Inggris ingin memperdalam vocabulary siswanya, maka gunakanlah metode cerita. Jadi buatlah siswa mampu menceritakan hal yang terdekat dengan dirinya, sehingga nanti kita akan bisa ngecek nih, kita akan bisa melihat sejauh mana kosakata yang dimiliki oleh siswa kita, bagaimana cara dia menyampaikan apa yang dia rasakan, itu bisa kita lihat. Jadi sejauh mana siswa kita memahami apa yang kita mau. Nah, dari sana kita bisa menginclude semua yang kita harapkan dari siswa. Jadi metode membuat cerita ini cukup menarik kita terapkan di dalam kelas. Yang kedelapan yaitu adalah metode jawaban. Nah, metode jawaban ini seperti apa guys? Siswa kita beri pertanyaan, kemudian kita beri jawaban. Kemudian siswa itu membaca pertanyaan dan membaca jawabannya. Kita kasih waktu beberapa menit untuk mereka merespon. Kemudian semuanya kita tutup. Kemudian setelah itu kita tanyakan kembali pertanyaan serupa. Kemudian siswa itu akan menjawab kembali. Nah, ini bisa kita lakukan
untuk menggali tingkat kritisnya siswa. Kadangkala jawaban yang kita sampaikan kepada siswa itu juga nggak sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan. Sehingga siswa ini akan mampu berpikir kritis. Benar nggak sih kalau pertanyaan yang diberikan ini jawabannya ini? Nanti kalau seandainya itu sudah tidak cocok, maka siswa akan mengacungkan jari, loh Bu, ini kok beda ya? Kalau menurut saya jawaban dari pertanyaan yang ini bukan ini. Nah, kita bisa menggali tingkat kritisnya siswa terhadap apa yang sudah kita sampaikan. Yang kesembilan, metode yang bisa kita lakukan adalah metode suara lantang. Nah, jadi untuk memberikan metode-metode menarik ini kadangkala ada hal-hal yang mungkin kadang tidak diterima oleh orang. Kenapa ini harus dilakukan? Nah, suara lantang ini bisa kita lakukan di luar kelas, guys. Karena kalau di dalam kelas mungkin akan terkesan berisik, kemudian akan mengganggu orang lain. Nah, jadi pertanyaan yang kita sampaikan itu ditempel di punggung teman-temannya. Kemudian mereka nanti masing-masing mereka akan membaca pertanyaan yang ada di depan mereka, kemudian mereka akan jawab dengan lantang. Nah, apabila yang teman ini bisa nggak didengar jawabannya oleh siswa yang paling ujung. Jadi ini memberikan kesan bahwa siswa itu, kita mengajarkan pada siswa bahwa siswa itu harus percaya diri dengan jawabannya. Jadi dia akan bisa meyakinkan orang, walaupun orang terjauh sekalipun, bahwa jawaban yang saya berikan ini adalah benar. Nah, jadi kita harus berusaha untuk memberi penguatan, ketegasan kepada siswa bahwa pertanyaan yang diberikan ke kamu itu memiliki jawaban yang paling benar. Nah, dengan metode-metode ini itu bisa dikembangkan di saat kita mengajar, sehingga siswa akan merasa senang dengan pelajaran yang kita berikan. Pelajaran kita akan terkesan lebih menarik, kemudian mereka akan lebih betah, sehingga pemahaman materi yang akan kita sampaikan itu lebih besar. Jadi jangan pernah kita berpikir, saya bisa menuntaskan materi dalam 1 tahun segini. Bukan itu sekarang, tapi seberapa besar siswa mampu menangkap materi yang sudah saya sampaikan, sehingga tidak ada terjadi miskomunikasi antara guru dan siswa, antara siswa dan guru. Semua siswa itu adalah pintar, semua siswa itu adalah hebat. Cuman yang ada, siswa banyak belum menemukan guru yang tepat, siswa belum menemukan guru yang hebat dalam mengasah kemampuan dirinya. Semoga guru Indonesia menjadi guru-guru hebat, guru-guru kreatif, dan guru-guru bersemangat. Salam guru Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.